Tapi tiba-tiba satu temen gue tuh bilang pasti ada kejadian ya, atau banyak kejadian gitu, dan orang tersebut atau warlock tersebut pun mengiyakan gitu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang pendakian gua kemarin ke Sumbing nih cuy. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngops biar nggak panik cuy. Nah, untuk cerita kali ini tuh nggak ada hororan cuy. Gue mau ngasih tahu aja, jadi ya pokoknya ini nggak ada horornya. Cuman gue mau nyeritain tentang pengalaman gue kemarin ke Sumbing aja. Dan kenapa gue ceritain, gara-gara ya lu bisa dengar suara gue sendiri lah ya, lagi bindeng-bindeng gimana gitu, lagi nggak enak badan, otak gue juga lagi susah banget buat mikir, buat ngafalin gitu. Jadi ya udahlah gue ceritain yang kemarin aja. Yang intinya ini bukan cerita serem, jadi ya lu tahu sendiri. Oke, jadi gue bakal ceritain. Jadi minggu kemarin itu gue mau naik ke Gunung Sumbing. Ya dengan tim yang sama sih, waktu gue ke Sindoro, waktu gue ke Slamet itu sama timnya, cuman beberapa orang doang yang berbeda gitu kan. Dan pada saat itu pun kita udah planning itu jauh-jauh hari. Sebetulnya pendakian ini tuh bisa dikatakan agak ngaret sedikit lah. Sebenarnya harusnya di bulan-bulan kemarin, kayak bulan Agustus mungkin harusnya. Tapi gara-gara memang dari timnya juga ada yang bisa dan nggak bisa, akhirnya dapatlah di bulan kemarin gitu kan, atau di minggu kemarin. Sampai akhirnya ketika semua udah sepakat, kita pun prepare semua alat, logistik dan sebagainya. Terkumpullah 8 orang yang terdiri dari 6 cowok, 2 cewek. Singkatnya kita berangkat di hari Kamis. Berangkatlah kita di hari Kamis, dan alhamdulillah di awal perjalanan itu tidak ada trouble apapun, tidak ada kendala apapun. Ya cuman seperti biasa lah, jam karet ya kan, nungguin jam sekian tiba-tiba datang jam berapa gitu. Ya itulah udah hal yang biasa dalam tim kemarin itu, kalau masalah jam itu ngaret banget. Kita berangkat dan sampai di base camp Gunung Sumbing itu, oh ya kemarin itu gua Gunung Sumbing via Batursari. Dan itu pun pendakian perdana gua via jalur tersebut, dan karena memang jalur itu baru cuy ya. Dan di situ pun bisa dibilang gunung yang menurut gua ketika udah naik itu jalurnya enak cuy. Sampai akhirnya kita sampai di base camp sekitar jam 8, kita pun istirahat sebentaran, prepare mandi dan sebagainya. Kurang lebih jam setengah 11 mungkin kita itu langsung berangkat di hari Jumat. Kita berangkat, dan untuk simaksi di sana itu sekitaran 30.000, ojek itu 25.000. Ya lumayan worth it lah menurut gua gitu kan, nggak terlalu mahal juga. Kalau untuk Jawa Tengah segitu mah udah harga pasaran lah untuk Jawa Tengah gitu. Singkat cerita, kita ngojek dan sampailah kita di pintu rimba atau pintu pos pendakian pertama, dan itu belum pos 1. Kita sampai di situ, kita makan-makan, dan kondisi pada saat itu yang naik itu tim gua berdelapan, terus ada satu rombongan lagi 2 tenda juga, dan ternyata ada satu rombongan lagi yaitu 2 orang doang cuy. Jadi di situ tuh cuman ada 3 kelompok doang pada saat hari Jumat itu. Gua naik dan kita pun disusul sama rombongan yang ramai itu. Udah tuh di awal perjalanan atau di trek ini bener-bener pure cuman tim gua doang, nggak ada tim yang lain-lainnya. Jalan sekitar 15 menit. Ya 15 menit kita sampai di pos 1. Kita sampai di pos 1, istirahat sebentar, dan kita lanjut lagi. Nah ternyata untuk ke Gunung Sumbing
via Batursari, buat kalian menurut gue rekomendasi banget untuk jalur ini. Tapi dari pos 1 sampai pos 2 itu banyak banget nyamuk hutan, laler. Dan karena memang kita semua belum ada yang pernah ke jalur tersebut, ada kita kayak kurang informasi lah gitu kan. Ya mau nggak mau sepanjang trek dari pos 1 sampai pos 2 itu kita dikerubungin sama nyamuk. Dan gigitnya itu lumayan gatel dan sakit cuy. Ya jadi buat kalian-kalian yang mau ke Gunung Sumbing via Batursari, usahakan bawa shovel atau autan gitu buat dipakai. Dan kemarin lumayan cukup rekomendasi banget itu pakai minyak kayu putih, walaupun cuma sebentar doang ya. Jadi minyak kayu putih lu balurin sebentaran, terus ya udah tuh lu sekitar 5 menit itu nggak bakal dikerubungin, tapi entarnya dikerubungin lagi cuy. Nah kita jalan menuju pos 2. Ternyata untuk Gunung Sumbing via Batursari ini ada 3 sumber mata air sebelum pos 1, sebelum pos 2 di tengah-tengahnya. Terus di pos 2-nya ada, terus di pos 3-nya ada. Jadi menurut gua itu enak banget buat kalian yang mau naik Gunung Sumbing, yang nggak mau kesusahan sama air gitu kan. Nah kita jalan, pertengahan jalan ini ternyata ada sebuah hutan atau jalur lama yang namanya hutan Sukma, yaitu ke belah kanan. Tapi itu udah dipalang begini cuy, nggak boleh dilalui sama pendaki lagi. Sebenarnya gua dan tim itu ketika ketemu sama satu orang atau warlock itu tuh nanya kan, kenapa hutan ini tuh nggak boleh gitu? Apakah gara-gara ada hewan buasnya atau macan kumbang dan sebagainya? Tapi tiba-tiba satu teman gue tuh bilang pasti ada kejadian ya, atau banyak kejadian gitu. Dan orang tersebut atau warlock tersebut pun mengiyakan gitu bahwa ketika orang udah masuk situ pasti akan ada sebuah kejadian hal yang aneh-aneh gitu. Dan penutupan hutan Sukma itu kurang lebih udah 1 tahun cuy. Jadi setelah dari itu tuh buka jalur lagi, dan yang lu pakai jalan sekarang ini itu adalah jalur yang baru. Jadi sebelumnya tuh ke hutan Sukma. Ya walaupun gue nggak tahu ada kejadian apa, tapi ada sebuah cerita di gunung tersebut yang nanti gue bakal ceritain. Nah singkat cerita gue udah sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 ini kita lagi-lagi bongkar makanan, logistik dan sebagainya. Sampai di pos 2 ini bisa dibilang ya lumayan sore lah ya. Karena kalau dengan tim yang biasa gue bawa ini, itu kita benar-benar istirahat sebat, apa-apa sebat gitu. Jadi ya kita sambil menikmati perjalanan lah cuy. Jadi bukan yang terobsesi kita harus sampai puncak cepet-cepet gitu kan. Terus habis makan-makan, gue pun sempat nengok celinguk. Jadi potongan hutan Sukma ini tembusnya itu di pos 2. Gue sempet ya nengok dikit doang, ya tapi nggak terlalu kelihatan sih hutannya kayak gimana gitu kan. Ya nggak tahu juga ke dalamnya kayak gimana, walaupun penasaran. Nengok bentar, celinguk kan, akhirnya lanjut lagi jalan. Udah makan-makan lanjut lagi, dan ternyata kita itu bisa dikatakan kemalaman. Nggak kemalaman sih, jam 6:30 apa jam 7-an gitu kita baru sampai di area camp. Nah area camp untuk via Batursari ini itu letaknya di antara pos 3 dan pos 4. Jadi kalian udah sampai pos 3. Sebenarnya di pos 3 ini kalian bisa ngecamp, agak jalan mungkin sekitar 5 menit. Itu ada sebelah kiri spot area camp 2 tingkat gitu, mungkin cukup untuk 8-10 tenda. Nah tapi kalau untuk kalian pengen nyari sumber mata air ya kalian harus sampai Lembah Suci. Nah di Lembah Suci ini airnya itu berlimpah banget, dan untuk kalian yang mau ke sana ya airnya jangan diboros-boros juga, ambillah sesuai kebutuhan gitu kan. Nah ketika udah sampai di Lembah Suci ini kita udah beres-beres dan sebagainya, akhirnya kita masak-masak. Dan dari tim ini nanyain tentang kita besok akan summit jam berapa. Ya karena memang pada saat itu gue leadernya, dan memang Gunung Sumbing ini bukan salah satu gunung yang kawahnya itu berbau, dan itu pun kesalahan gue sendiri sih sebenarnya. Jadi gue mikir kayak yaudah kita santai aja. Kalau pagi itu sebenarnya enak, tapi akan lebih capek ketika kita summit pagi itu dibanding kita agak siangan sedikit. Akhirnya gue mutusin, kata gue ya jam 7 atau jam 8-an lah kita summit gitu kan. Ya udah tuh dari situ kita masak, kita ngobrol-ngobrol, dan ternyata memang benar. Di situ cuma ada 3 kelompok doang. Gue di tengah, terus di atasnya ada, di bawah gue ada 1 tenda. Dan setelah dari kita makan-makan kayak gitu, akhirnya kita istirahat lah.
istirahat sekitaran jam 2 atau jam 3 itu udah mulai berisik kan, karena di rombongan atas ini mereka mau pada summit juga, dan totalan rombongan mereka mungkin sama 8 orang ya, cowok semua. Mereka udah berangkat dan gue masih santai-santai. Dan ketika gue bangun itu sekitaran jam 5 pagi kan. Nah pas gue lagi bangun, gue kira itu udah jam 6 atau jam 7. Pas gue lihat jam 5 itu terang banget cuy, bener-bener terang banget, seriusan terang banget. Dan dari situ kata gue, lah ini jamnya kayak mati ya. Gue tanya temen gue, ternyata ya memang benar jam 5 gitu kan. Ya udahlah, kita prepare masak-masak untuk summit gitu kan. Nah setelah masak-masak sampai akhirnya rombongan yang bawah ini, yang 2 orang ini summit juga sekitaran jam 6. Dan kita masih sibuk makan dan sebagainya. Akhirnya sekitaran jam 7 lewat atau setengah 8, jam 8an lah mungkin, itu kita mulailah trekking untuk summit. Singkat ceritanya, kita berangkat nih cuy, kita ketawa haha hihi gitu kan. Ketemu sampai di pos 4. Di pos 4 ini ada bisa dibilang aneh sih ya, karena memang ini jalur gue nggak tahu juga ya. Buat kalian yang via Batursari atau Garung pun kalian tuh bisa nembusin 1, 2, 3, 4 puncak sebetulnya kalau fisik kalian kuat. Dan gue pun udah tahu informasi tersebut, tapi gue nggak tahu seberapa jauh jaraknya dari puncak 1 ke puncak 2 dan puncak seterusnya, itu gue nggak tahu. Dan gue pun nggak tahu medannya itu seperti apa. Sampai akhirnya gue jalan terus nih, jalan sampai di pos 4. Gue masih belum ketemu orang, yang turun summit pun belum ketemu orang gitu kan. Ya kita ngobrol, dan gue pun nungguin beberapa tim atau temen yang di belakang gitu kan, karena ya kita naik bareng turun bareng gitu kan. Pokoknya sistemnya kita saling tungguin lah gitu. Di pos 4 kita ngopi-ngopi, nyebat juga, sampai akhirnya kita lanjut lagi jalan. Di situ ketika lanjut jalan itu ada sebuah kejadian yang alhamdulillah nggak kenapa-napa sih. Jadi gue kondisi lagi duduk ngadep ke bawah trek, dan di bawah itu ada yang jalan. Kedengeran kayak orang lari, dek 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 dek, dan ternyata itu batu gede banget, segede kepala gua cuy. Itu ngegelinding, dan untung itu jaraknya tuh ya lumayan cukup jauh lah. Dan itu hampir nimpa temen gue yang di bawah, dan kita ngecek ke atas dan semua udah pada ketar-ketir cuy, takut gitu kan. Gue carilah sumber batu tersebut jatuhnya dari mana, dan itu nggak ketemu. Jadi si batu buletan ini tuh ada coakan kayak copot dari tanah lah gitu, ngegelinding. Gue cari kagak ada itu sumbernya dari mana, dan nggak tahu gitu kan. Ya udahlah gitu. Akhirnya kita lanjut jalan lagi, dan agak sedikit hati-hati dan selalu nengok ke atas gitu kan. Dan gue orang yang paling depan selalu ngecek batu mana yang kira-kira rentan bakal ngegelinding gitu, dan alhamdulillah nggak ada gitu. Singkatnya sekitar jam 12 gue udah sampai duluan. Tim pertama itu gue udah sampai duluan, jam 12 lewat dikit lah. Gue udah sampai duluan di puncak Batu Singa. Sesampainya gue di puncak Batu Singa ini, ya kita foto-foto gitu kan. Cuman ketika selesai foto kan tim yang bawah ini belum kelihatan, tapi dari atas itu udah tau lah, ngarah ke atas gitu kan. Gue selalu jadi orang yang penasaran dan kepo. Setiap gunung yang baru gue injak gitu, gue selalu kepo. Jadi di Batu Singa ini sebetulnya ada 2 jalur cuy. Kalau kalian mau lanjut ke puncak kawahnya, lewat kanan bisa, lewat kiri bisa. Kalau kalian ngadepnya ke Batu Singa, lewat kiri itu sebetulnya bisa, tapi itu terlalu beresiko. Jadi gue nyaranin kalian itu lewat kanan aja. Nah ketika gue istirahat di Batu Singa ini, gue nge-explore lah gitu kan. Gue lewat kiri nih sama satu temen gue namanya si Anjar gitu kan. Bang lu mau kemana? Gue mau ke atas nih, gue mau ngecek kali aja ada jalur. Dia ngikutin kan. Gue naik, dan pas ketika pertengahan di batu itu gue bilang ke Anjar, Jar hati-hati, ini agak susah gue bilang. Kalau sekalinya lu salah pegang atau kepleset, kelar hidup lu tuh ke bawah jurang. Iya bang, dia bilang. Naik set, dan dari situ gue langsung lihat, wah cakep banget cuy, bener dari batu itu tuh. Gue sempet jalan lah ke ujung batu itu, dan ternyata benar temen gue ada di bawah gitu kan. Gue ngeliatin sekeliling. Nah menurut informasi yang gue dapat, untuk bisa sampai ke puncak Raja Wali, kita bisa turun ke kawah. Dari situ gue cuman merhatiin jalan. Gue cuman merhatiin aja sekama, pokoknya kalau jalan itu kemana ya gitu kan. Ke bawah itu jalannya jalan mana, gue perhatiin nggak ada. Dan dari situ gue melipirlah ke kanan lagi.
yaitu berseberangan dengan jalur yang sebelumnya. Set, gue turun, ternyata jalan sini tuh lebih enak, dan walaupun agak sulit sedikit tapi setidaknya nggak terlalu beresiko gitu kan. Gue turun dan gue nyampein ke yang lain, dan kebetulan semua yang lain pun udah sampai kan. Nanti kita melipirnya ke kanan ya, jangan ke kiri, karena ke kiri itu susah gue bilang gitu kan. Gue udah cek jalur dan kita pun akhirnya makan siang. Sebagian makan siang gitu kan, gue cobalah ngecek yang di bawah Batu Singa itu ada sebuah jalur ke bawah, dan gue cuma ngecek sampai batas batunya doang. Ya mungkin jarak sekitar 10-15 meter lah. Gue cek, wah ternyata sini jalur. Udah kan, gue naik lagi ke atas nih, gue udah tahu nih jalur ke kawah kemana. Gue makan lagi, dan udah selesai makan kita sebat-sebat sambil ngopi gitu kan. Dan waktu itu udah nunjukin kayak udah mulai sore gitu. Nah singkatnya, gue kebelet nih cuy. Gue kebelet pengen BAB. Gue bingung kemana kan ya. Ya udahlah, gue melipir dulu nih. Jadi gue agak ke jalur paling pertama, dan jalur pertama itu ada juga yang ke bawah juga. Gue ikutin tuh, set. Ternyata itu masih ada jalur yang tembusnya ke kawah juga. Nah, gue di situ nyari spot yang lumayan enak. Gue BAB lah di situ. Selesai BAB, gue ngikutin lagi jalur yang ke sebelah sononya lagi. Sebelah sononya masih ada. Dan ternyata itu pun ada jalur ke bawah lagi untuk ke kawah. Dan ketika selesai gue ngecek jalur itu, gue cuman merhatiin aja. Kira-kira kalau selesai dari puncak Raja Wali itu kita turunnya dari mana? Gue perhatiin dan kelihatan banget kalau dari jauh itu ada kayak bekas jalur. Pokoknya buat kalian yang sering naik, kalian pasti paham dengan jalur yang benar dan enggak itu kayak gimana. Dan kelihatan lah kalau namanya jalur itu kan, gue perhatiin. Wah itu kayaknya gitu kan. Udah tuh dari situ gue nggak pakai jalur kawah. Walaupun sebetulnya sudah direkomendasikan sama pihak basecamp atau warlock bahwa itu mendingan kalian kalau mau ke puncak Raja Wali itu lewat kawah gitu kan. Ya cuman kan kita nggak tahu seberapa jauh, dan memang kalau dari atas ngeliat ke bawah kawah itu kayak jalur landai cuy. Sebenarnya itu nggak landai. Ntar gue kasih tahu di akhirnya. Akhirnya kita udah ngopi, makan, kita lanjut lah. Dan kondisi pada saat itu gue sebagai penunjuk arah jalan. Kita agak melipir dari Batu Singa ke kanan. Sebetulnya kalau kalian mau lebih enak, kalian bisa turun terus, dan itu jangan lewat naik batu-batuan. Jadi intinya melipir aja ke sebelah kanan terus lah. Itu ada jalur kok, lumayan enak dan gak ribet. Tapi karena gue juga nggak tahu kan, akhirnya kita naik dulu ke Batu Singa. Set, naik, jalan lagi, ketemulah batu tebingan lagi. Dan itu temen gue kondisinya udah ada di atas. Gue tanya, "Le, gimana? Di sono bisa nggak?" Dia bilang bisa. Gue bilang cek dulu dah. Cek dulu dia ke depan. Dan pas udah dicek ke depan dia teriak, nggak bisa. Udah jalan bawah aja gitu kan. Akhirnya ya udah tuh jalan bawah. Dan ternyata memang benar jalur itu susah dan rumit banget. Sebenarnya susah dan rumit itu bisa diatasi sih, tapi kalau jatuhnya plek udah kelar gitu kan. Tapi ini jatuhnya benar-benar jurang yang jauh ngeblos banget. Benar-benar jalur yang wah parah banget lah gitu kan. Singkat ceritanya kita terus jalan, terus kita turun webbingan dan sebagainya. Buat kalian nih yang pengen naik ke Gunung Sumbing via Batursari, kalian cukup ngepush satu puncak aja. Gue sih nyaranin itu. Atau mau lebih enak ke puncak kawah aja, udah segitu aja. Sisanya jangan kalian tembusin kalau memang kalian persiapan fisiknya benar-benar nggak kuat. Terutama untuk para cewek ya, benar-benar kayak nguras tenaga banget cuy. Webbingannya tuh tinggi-tinggi dan beresiko. Lu jatuh itu udah kelar hidup lu, sumpah. Lu jatuh itu udah kelar hidup lu. Singkat ceritanya kita sampai di puncak kawah, dan gue udah punya feeling ada satu di rombongan gue yang cewek ini memang bobot badannya itu agak berat. Dan gue udah sempat nanya ke temen gue, "Le, kata gue ini satu orang gak bakal bisa. Kayaknya kita cukup sampai di puncak kawah aja gitu kan. Ya coba aja dulu, pasti bisa gitu. Oke kalau mau dicoba, tapi dengan keadaan kita harus ngawal depan belakang banget gitu kan." Ya dia setuju gitu kan. Kita lanjut lagi jalan. Dan itu udah ngelewatin puncak kawah ya, terus jalan, dan kelihatan banget di puncak Raja Wali itu tebingannya tuh tinggi banget cuy. Dari bawah gue dah, dan ketika gue ngeliat webbingannya pun kayak anjir bener-bener parah gitu kan. Singkatnya kita naiklah ke salah satu webbingan.
Dan itu benar-benar dijagain depan belakang banget cuy. Pokoknya nikah gini gitu kan. Nanti gue tampilin videonya. Kaki kanan dulu. Kaki kanan. Nah, baru. Nah, pegangan dulu pasin. Sampai akhirnya kita naik set, udah lewatin satu webbingan dan itu pun harus kayak susah banget cuy. Ya mungkin buat orang yang udah terbiasa tuh biasa-biasa aja sih. Tapi kalau buat yang nggak terbiasa ya lumayan runyem gitu kan. Sampai akhirnya udah ngelewatin satu webbingan dan kondisi itu udah jam 2. Akhirnya gue disuruh ngambil keputusan dan ini mau gimana, mau dilanjut apa lanjut turun. Tapi sebagian ada yang minta lanjut, sebagian ada yang minta turun. Akhirnya kita dipecah lah. Jadi akhirnya di pas jalur webbingan kita ngambil keputusan sebagian turun, sebagian naik karena ya tidak memungkinkan lah. Yang naik hampir Raja Wali itu 5 orang dan yang turun itu 3 orang, diantaranya 1 cewek 2 cowok gitu kan. Dan gue tanyain lagi untuk yang turun ini gimana, lu pasti bisa, yakin? Ya yakin bisa kok. Ya udah, singkatnya gue terus naik tuh kan. Nah ketika udah sampai naik itu gue kira itu puncak Raja Wali, ternyata itu bukan. Buat kalian yang dari puncak Kawah atau dari puncak Batu Singa, ada kan tuh bambu tinggi banget. Gua kira tuh itu puncaknya cuy, ternyata itu bukan puncak Raja Wali. Berarti puncak Raja Wali itu harus ke depan lagi. Dan udah dari situ, ya udahlah. Kita lanjut lagi, nurunin webbingan lagi dan itu jauh banget. Turun dan itu ya pokoknya kita hati-hati terus jalan. Dan sampailah kita di puncak Raja Wali itu sekitaran jam 3 sore. Dan di situ kita nggak lama tapi cuma ngabisin rokok 1 batang doang dan kita lanjut lagi turun. Setelah dari turun itu gue udah punya feeling dan kebetulannya gue bener-bener bawa senter yang terang banget dan 1 orang bawa senter lagi. Intinya kita ada 2 senter dan itu gue udah feeling kalau gue bakalan kesorean atau kemagriban gitu kan. Kita turun dari puncak Raja Wali set, dan ketika udah turun, udah sampai mentok di bawah dasarnya puncak Raja Wali ini, gue cuma nengok kiri kanan dan di sebelah kanan itu ada jalur. Dan feeling gue adalah ini jalur alternatif ketika kita mau lewat kawah. Dan karena kondisinya gue leader, gue ngambil keputusan itu. Walaupun gue nggak tahu di bawah itu akan terjadi apa atau tak amit-amit sampai terjadi sesuatu hal yang di luar nalar gitu kan. Tapi gue feeling dan pede ya karena gue leader harus ngambil keputusan. Kenapa gue nggak jalan yang sebelumnya? Kondisi stamina kita itu udah habis dan resiko untuk jalan pun takut kenapa-napa karena itu webbingannya tinggi cuy, bener-bener tinggi dan itu akan nguras banget otot tangan. Jadi gue lebih mengkhawatirkan karena di rombongan gue ini ada 1 perempuan gitu kan. Sampai akhirnya gue turun nyusurin jalan tersebut dan ternyata itu bener-bener vertikal banget. Pokoknya vertikal banget. Turun set dan sampailah gue di dasar kawah. Sampai di dasar kawah ini gue nyusurin tuh kawah. Ya gue ngikutin feeling aja walaupun ada jalurnya ya. Jalurnya pun itu abu-abu cuy, kadang ada kadang enggak. Bener dah. Katanya jalur yang seperti itu berarti udah bisa dipastikan jalur yang jarang dilewati sama orang. Gue ngeliatin aja, gue feeling nih kan, wah gue bener nih. Patokan gue cuma 1, yaitu karena memang kondisinya di situ nggak ada pohon-pohonnya. Gue cuma ngarah ke Batu Singa yang ada di sebelah kiri gue, tapi gue tetap ngambil jalur tengah gitu kan. Nah ternyata untuk di kawah ini, kalau kalian ke sebelah kanan itu ada kawah yang keluar asapnya. Jadi kalian nggak boleh nyamperin ke kawah tersebut ya. Pokoknya jangan, karena itu beresiko banget, bisa aja gasnya keluar. Jadi kalian melipir di sisi-sisinya aja. Terus gue jalan nyusurin kawah dan walaupun jalannya agak sedikit landai, lumayan landai lah gitu. Set, sampailah gue di tengah-tengah kawah dan ternyata gue kira itu rata, pure landai. Ternyata itu turunan cuy. Sampai ke kawah yang gedenya banget tuh yang ada batu tulisan gitu kan. Ya akhirnya gue nyusurin. Di belakang tim gue tahu mereka udah kecapean, udah kelelahan semua, mau cewek mau cowok. Ada 1 temen gue yang bilang tuh jalan situ tuh. Jadi dia tuh ngarah ke kanan yang memang
tebingannya tuh agak landai, udah ke situ aja tuh landai. Nah satu temen gue lagi bilang, udah itu bener kok, ikutin yang depan aja. Dan ada satu temen gue lagi bilang katanya, udah pokoknya kita ikutin depan aja, ikutin leader aja. Dan satu lagi yang cewek gitu kan, dia juga, bang ini bener bang, itu bener. Ya gue sih bilang bener kok, bener gitu, kayak nyantai aja. Karena kondisinya ketika kalian udah milih satu leader, satu ketua di rombongan, kalau kalian nyasar, kalian harus percaya sama tim yang depan. Dan jangan pernah sekali-sekali bikin panik orang yang depan. Kalau udah panik, pikiran dia akan buyar. Dan dia udah gak bisa mikir lagi, dan ke kalian pun akan kenapa-napa. Atau kalian akan berpikiran farno, akan berpikiran nyasar, takut mati, dan sebagainya, itu udah pasti. Jadi kalau kalian punya leader, udah kalian percaya aja sama rombongan yang depan. Atau tim yang penunjuk jalan kalian, udah percaya aja 100%. Toh kalian nyasar pun berlima atau barengan. Dan kalau kalian kenapa-napa pun kalian tetap barengan gitu. Jadi gue nyaranin tuh untuk seperti itu ya. Nah kondisinya gue terus jalan, dan gue nggak tahu sebenarnya ujung dari jalur itu tuh kemana gitu kan. Tapi gue cuma merhatiin aja. Udah sampai di dasar kawah itu, gue merhatiin dan gue ngelihat sekelebatan jalur yang menurut gue jalur. Jadi jalurnya itu kayak ke kiri dulu terus ke kanan gitu. Ya gue nggak bisa ngasih tahu ya detailnya seperti apa. Gue bisa tahu itu jalur kalau kalian tuh udah sering naik gunung dan bisa mastiin gitu. Jadi itu tuh kayak emang udah sifat alami ketika kalian sering naik gunung aja gitu kan. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu detailnya. Akhirnya gue bilang ini nih jalurnya. Gue jalan tak, dan ternyata benar, alhamdulillah itu jalurnya. Sesuai apa yang gue prediksi, belok ke kiri dan ke kanan lagi. Dan memang sih jalur itu tuh udah kelihatan jalur walaupun samar-samar gitu. Mungkin jarang orang yang turun sampai ke kawah. Gue naik dan itu benar-benar vertikal tuh gini coy. Bener-bener kayak gini. Nggak yang begini, tapi begini. Dan kondisinya itu pun kita nginjek satu batu tek, tek. Dan itu lumayan cukup safety. Tapi kalau kepleset ya kelar sih gitu kan. Dan kita pun jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan tek, 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 tek. Sampailah kita di tempat yang gue bilang itu gue boker di jalur tersebut gitu kan. Wah gue udah gak asing sama jalur ini. Dan gue udah pede. Nyampailah kita di atas. Sampai di atas kita sebat lagi istirahat. Dan kondisi udah di atas itu, kita dekat sama puncak Batu Singa, itu udah 4:30. Udah 4:30 gitu kan. Gue bilang sebat aja ya. Udah sebat baru kita lanjut lagi. Nah sebetulnya gue tuh pengen banget sampai di bawah pos 4 atau di area yang memang gue tahu ada area landai. Nah udah sampai situ tuh gue agak sedikit tenang gitu, karena gue tahu untuk sampai di situ itu jalurnya tuh lumayan agak nguras tenaga dan lumayan agak ribet lah, kepleset karena jalurnya itu batu kecil dan pasir. Akhirnya kita jalan pelan-pelan dan ya memang nggak ada apa-apa cuy. Kita jalan-jalan pelan-pelan dan singkat ceritanya kita itu kemagriban ngelewatin pos 4 itu. Ya udah lumayan gelap. Sekitar jam 6 kurang dikit lah. Kita sampai di area yang landai itu. Karena memang kondisinya satu cewek ini udah kecapean ya. Gue bilang udah kayo kak, gue gendong dah. Tapi gue ngegendong sampai area landai aja. Kalau gue bilang gak kuat pun gue akan bilang gak kuat gitu kan. Walaupun satu cewek ini tuh bilang lu yakin. Gue bilang yakin kak, udah percaya aja. Akhirnya karena dulu kita bawa 2 senter, yang satu nyenterin depan, satu nyenterin dari belakang. Gue ajak lari itu cuy. Dari area landai itu bener-bener gue lari sampailah gue di pos salah satu pos gitu kan. Udah sampai tuh. Udah kayak di sini aja karena ini jalanan turun lagi. Gue pun gak mau ambil resiko gitu kan. Udah akhirnya kita jalan lagi tek, dan sampailah alhamdulillah sekitaran 6:30 lewat. Gue sampai di area camp dan kondisi di area camp itu bener-bener udah full banget. Spot area camp yang segitu banyaknya mungkin bisa nampung 50 tenda. Itu full cuy. Itu bener-bener full banget. Gue bilang anjir, yang kemarin cuma ada 3 tenda sekarang tiba-tiba penuh banget gitu kan. Ya udah tuh alhamdulillah kita udah sampai dengan selamat. Dan ternyata temen gue yang bertiga ini juga mereka udah sampai. Ya ada yang sampai 5:30, ada yang sampai jam 6 juga gitu kan. Dan alhamdulillah kita nggak ada yang namanya cedera sama sekali. Ya namanya pegal-pegal itu adalah wajar gitu kan. Akhirnya kita masak-masak terus ngobrol-ngobrol juga. Dan malam kedua ini anginnya lumayan cakep.
cukup kenceng lah, dan dinginnya tuh parah banget. Kita udah masak-masak, kita makan, kita ngobrol, dan ternyata di luar pun masih berisik. Bahkan ketika di luar itu ada pendaki yang baru sampai sekitaran jam setengah 12. Bukan cowok, tapi ada cewek juga gitu kan. Gue mikir, lu sampai setengah 12, bentar lagi lu mau summit, gimana gitu kan, istirahat lu pasti kurang. Dan feeling gue kalau lu maksa itu pasti akan kenapa-napa, fisik lu akan drop gitu kan. Ya udah, mungkin ya nggak tahu gimana mereka bisa mutusin kayak gitu, mungkin udah terbiasa atau gimana, gue nggak paham juga. Dan gue pun itu tidur sekitaran jam 3. Gue ngobrol sama salah satu temen gue yang karena memang kita ini hari terakhir, ya udah ngobrol-ngobrol lah, udah jadi kebiasaan gue juga. Gue ngobrol-ngobrol, terus akhirnya gue istirahat, dan gue bangun jam 7 jam 8-an, kita masak-masak, dan singkatnya kita pun turun tuh. Kita turun nggak ada kendala apapun sih, dan ya menyenangkan lah. Dan kita akhirnya sampai jam 3-an atau jam 2-an lah sampai di base camp itu kan. Dan ternyata benar sesuai prediksi gue, itu banyak banget pendaki yang kenapa-napa, bahkan ada yang minta sampai evakuasi. Dan ketika gua turun pun itu gue bareng sama 3 pendaki cowok semua, dan satunya itu cedera. Yang gue tahu adalah kenapa mereka bisa cedera. Biasanya yang gue tahu karena gue udah ngeliat treknya, mereka maksa ke puncak Raja Wali, itu udah pasti. Atau setidaknya mereka maksa ke puncak kawah. Dan itu kenapa bisa kayak gitu, mungkin mereka kepleset, kaki mereka kaget, otot-otot mereka kaget gitu kan. Jadi buat kalian yang mau ke puncak Raja Wali atau mau ke puncak Gunung Sumbing via Batursari, kalian gak boleh maksa untuk ke puncak Raja Wali deh. Kalau memang sekiranya fisik kalian masih belum fit, atau kalian baru pertama kali, kalian udah sampai puncak Batu Singa aja itu udah alhamdulillah coy. Jadi kalian gak boleh maksain untuk ke sana daripada kalian kenapa-napa. Karena memang untuk kalau jalurnya gak terlalu curam atau gak terlalu parah, gue bisa pastiin kalian cukup setengah jam lebih atau 45 menit untuk sampai ke Raja Wali. Tapi kalau misalkan kalian takutan atau wah ini susah gitu, itu bisa dipastiin jalurnya 1 jam lebih, bahkan bisa 2 jam sampai 3 jam. Jadi kalian jangan pernah memaksakan. Dan pas udah sampai di itu pun gue ngedenger pihak basecamp tuh kayak riuh banget. Yang satu minta evakuasi, satu lagi ada minta evakuasi lagi. Kata gue parah bener, karena kondisi pada saat itu yang open trip itu banyak banget via jalur itu gitu kan. Dan di situ gue cuma ngedengerin doang, dan makin sore ya ternyata makin banyak yang ke basecamp. Akhirnya gue lanjutin lah untuk pulang gitu kan, karena gue nggak mau terlalu rame kan kalau makin lama di basecamp itu. Gue pulang sekitaran jam 4, dan singkatnya alhamdulillah gue sampai rumah itu dengan selamat. Kondisi sampai rumah itu sekitaran jam 3 atau jam 4 subuh lah ya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian, dan gue akan ambil kesimpulan dari pendakian kemarin. Buat kalian yang pemula pengen ke Gunung Sumbing, gue saranin via Batursari. Menurut gue rekomendasi, kenapa jalurnya nggak terlalu parah ketika untuk sampai area camp. Dan hal yang paling penting adalah di area camp itu ada mata air, dan itu berlimpah. Jadi itu poin paling penting. Kedua, jangan pernah memaksakan untuk ke jalur yang lainnya, atau bisa dikatakan jangan ke puncak Raja Wali terlalu memaksakan lah. Karena estimasi untuk sampai ke puncak Raja Wali aja setelah telatnya itu 6 jam cuy. 6 jam untuk PP. Jadi ya kalau bisa janganlah, itu terlalu beresiko banget menurut gua. Dan kalau memang kalian tahu ya kalian lewat kawah, itu paling safety. Walaupun safety-nya itu dalam arti tanda kutip ya, gua nggak bisa bilang itu aman banget gitu kan. Jadi enak jalan kawah sih sebenarnya gitu kan. Ya estimasi 1,5 jam sampai 2 jam, dan itu enak banget menurut gua. Dan lagi banyak banget dari kemarin yang gue lihat orang naik ke Sumbing itu, mereka ya mungkin karena ikut open trip nggak tahu ya. Dan mereka sampai sore dan sampai area camp tuh malam. Waktu estimasi kalian itu nggak cukup lah, karena kalian mau summit itu stamina harus bener-bener fit dan harus bener-bener iya kuat lah gitu. Dan kalau kalian kurang istirahat, otomatis stamina kalian bakal kekuras. Dan lagi juga Gunung Sumbing kalau udah sampai pos 4 ke sono nggak ada yang namanya, nggak ada pohon cuy. Kalau hujan ya benar-benar deras, kalau badai ya benar-benar ditimpah badai, kalau panas pun ditimpah benar-benar panas. Dan kulit gua pun ngelotok ini sampai sekarang gitu. Padahal gua udah pakai sunscreen, walaupun nggak rutin pakai sunscreennya gitu kan.
Dan ya buat kalian kesana kalau baru-baru kalian sewa guide atau porter aja lah, biar nggak terlalu beresiko buat kalian ya. Biar ada yang mandu kalian juga, karena menurut gua Gunung Sumbing ini salah satu gunung yang lumayan cukup merepotkan karena konturnya batu-batu. Apalagi gua kemarin dapat kejadian yang hampir mau nimbah ke tim gua juga, jadi benar-benar harus safety banget lah. Dan mungkin cukup sekian aja karena memang dari cerita ini nggak ada yang serem, gue cuman mau berbagi aja. Dan nanti gue akan kasih spill tipis-tipis tentang videonya, dan untuk video fullnya nanti akan gue tampilin di video vlog gue. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.